Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini di Kadek B Channel. Oke teman-teman, jadi di kali ini saya berada di lapangan alun-alun Gianyar teman-teman ya, dan di kali ini adalah hari penilaian ogoh-ogoh, yaitu masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Jadi Kabupaten Gianyar ini adalah sudah mendapatkan juara 1. Dan totalnya ada 7 ogoh-ogoh masing-masing kecamatan yang ada di Gianyar teman-teman ya. Dan ini cukup ramai ya di sore hari ini menjelang penilaian. Jadi inilah penilaian ogoh-ogoh di Kabupaten Gianyar. Selamat menonton. Bandingkan generasi sebelumnya, pengaruh TikTok, anxiety, overthinking, dan depression. Mereka lupa bahwa sejak lahir manusia telah dijaga oleh catur sanat. 4 saudara gaib yang menemani perjalanan hidup, menjaga keseimbangan energi, emosional, dan spiritual. Dalam tradisi Hindu, ia dijatuhkan. Fungsinya melindungi bayi di rahim. Pada bulan Agung bertransformasi menjadi hati. Jika saudara ini diperhatikan, maka akan memberikan ketenangan pada manusia. Digambarkan dengan ogoh-ogoh, digambarkan dengan warna hati kuningan di bagian tengah. Getih dan bulan Agung menjadi ganas hati. Jika di dalam kepercayaan Hindu Bali, Sang Buta Dungulan merupakan salah satu dari Sang Kala 3, yaitu 3 kekuatan adharma yang mengganggu manusia menjelang Hari Raya Galungan. Bersama Sang Buta Galungan dan Sang Buta Amungkurat, ia melambangkan sifat-sifat buruk yang harus dikalahkan dalam pertempuran spiritual melawan adharma. Pada hari Senin Pon Dungulan yang dikenal sebagai Hari Penyajan, umat Hindu melaksanakan tapa, brata, dan semadi untuk mengendalikan pikiran dan ucapan serta menundukkan ego. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan, pengetahuan ning Sang Among Yoga Semadi yang mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi godaan adharma. Masyarakat Bali menyimbolkan perlawanan ini dengan pengejukan atau penangkapan babi, hewan yang melambangkan sifat tamak dan malas. 2 hal yang dapat menggagalkan usaha manusia melawan godaan buta dungulan. Batan Merem. Batan Merem adalah sebuah tempat yang dianggap sakral dan penuh misteri, terutama bagi masyarakat di desa adat Sebatu. Tempat ini terletak tepat di tengah setra sekaligus berada di areal Seme, desa adat Sebatu. Menurut mitologi dan kepercayaan masyarakat setempat, Batan Merem merupakan tempat yang sangat angker dan diyakini sebagai kediaman para rencang Betari Durga. Secara fisik, lokasi ini ditandai dengan sebuah pohon beringin tua yang amat besar sehingga dapat menaungi
hampir seluruh setre dan menambah kesan mistis dan keramat. Dalam lontar gong besi, disebutkan bahwa setre adalah wilayah kekuasaan Dewi Durga yang dihuni oleh para rencangan, yakni makhluk-makhluk gaib dengan rupa yang sangat mengerikan seperti kemang-mang, lawean, tangan-tangan, jak pupu, reregek, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki kesan yang menyeramkan, setre sejatinya merupakan tempat yang sangat suci, di mana segala bentuk kekotoran fisik yang berasal dari Panca Mahabhuta dapat dilebur agar lebih cepat menyatu dengan alam semesta. Oleh karena itu, setre sering disebut sebagai setre Gandemayu, yang dalam sastra Tolak Tunggul menjadi simbol keteguhan, perlindungan, dan persatuan yang memiliki makna mendalam di kehidupan ini. Ia digambarkan sebagai pohon magis dengan kekuatan spiritual, pohon beringin yang menjaga identitas wilayah serta menjadi cermin pemikiran dengan esensi persatuan dan keberagaman. Karakter magis Tulak Tunggul merepresentasikan entitas hidup yang menjadi penghubung manusia dengan kebijaksanaan alam. Robinede, baik buruk, siang dan malam, matahari dan bulan, sube asube karma, benar salah, menjadi pelambang pohon beringin yang diselimuti kain poleng hitam putih berbentuk kotak-kotak sebagai esensi dualitas kehidupan yang arti dari kata tulak yang sekaligus merepresentasikan budaya yang menjadi pegangan teguh di bumi tercinta kita, Bali. Upeksa, biarkan dirimu berada di tengah yang berarti menemukan ketenangan dan seimbang. Digambarkan dengan posisi duduk yang juga menjadi arti kekokohan pohon yang bertahan bertahun lamanya dengan itu atau mahkota sebagai lambang keagungan dan energi negatif agar kehidupan kembali suci dan harmonis. Pada akhirnya Dewa Kumara juga lahir pada tempat lain, sama seperti kakaknya, yaitu Batara Kala. Maka Batara Kala boleh memakannya bila sudah besar hati. Dewa Siwa yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, beliau pun menganugerahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak. Hal itu diketahui Batara Kala yang membuat amarahnya melonjak dan akhirnya mengejar Dewa Kumara untuk dimakan. Dalam pelarian Dewa Kumara turun ke bumi, ia bersembunyi di tumpukan kayu api yang terikat. Batara Kala mengikuti bau telapak kaki Dewa Kumara, dan pada akhirnya dijelampailah di tumpukan kayu api. Tetapi Dewa Kumara mampu untuk lolos. Batara Kala mengutuk akan memakan orang-orang yang menumpuk kayu api tanpa melepas tali atau ikatan. Dari kisah inilah yang mengilhami Undagi untuk membuat ogoh-ogoh Zapata
kala. Buta kala yang muncul pada saat sandi kala, salah satunya adalah Sang Raja Kala yang diberi gelar sebagai penguasa waktu. Kelahiran Sang Raja Kala dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan alam semesta yang seimbang. Sang Raja Kala sering disimbolkan sebagai sosok raksasa yang memiliki perawakan besar dan gagah dengan wajah yang menyeramkan. Ia sering muncul pada saat sandi kala dengan tujuan mencari mangsa ataupun memberi pengaruh buruk untuk masyarakat. Dipercaya pula ketika Sang Raja Kala mencengkeram tubuh manusia, maka manusia akan kehilangan kontrol akan dirinya. Sehingga karena itulah sangat dilarang untuk berada di luar rumah pada saat sandi kala, agar sifat-sifat buta kala tidak terlanjur masuk dan memberikan pengaruh buruk bagi kita. Suksema. Om Santi 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 Om. Yang berjudul Sabta Timiro. Agama Hindu selalu mengingatkan ajaran positif dan negatif yang menyertai kehidupan manusia. Nilai etika yang mengingatkan bahwa dharma dan adharma selalu berdampingi perjalanan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Di luar kehendak ide Sang Yang Widiwasa sebagai sang pencipta yang menentukan takdir hidup manusia, manusia harus memperkuat keyakinan untuk jalan hidupnya dengan memahami mana nilai etika yang harus diikuti, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh ketampanan atau kecantikan. Yang kedua, dana, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh harta atau kekayaan. Yang ketiga, yaitu guna, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh kepandaian. Yang keempat, yaitu kulina, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keturunan atau jabatan atau kasta. Yang keenam yaitu Yowana, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keremajaan. Yang yaitu Sura, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh minuman keras. Dan yang terakhir yaitu Kasura, yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keberanian. Dengan tujuan hanya untuk mengejar nafsu dan kenikmatan duniawi tanpa mengingat karma.